Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Saputra, mahasiswa dari Institut Jami Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mata kuliah dasar-dasar jurnalistik tentang materi wawancara. Apa ada yang tahu wawancara itu apa? Jika memang tidak ada yang tahu, baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Wawancara, kemampuan berbicara bila dilatih dengan cara belajar mendengarkan. Model wawancara dibagi dua, yaitu yang pertama ada wawancara langsung, bertatap muka atau disebut dengan face to face, langsung dengan narasumber. Yang kedua, ada wawancara tidak langsung, misalnya melalui telepon, chatting, dan email, disebut dengan wawancara tertulis. Adapun di sini ada jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara juga dibagi menjadi 7. Yang pertama ada wawancara berita atau disebut dengan newspaper interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, konfirmasi, atau pandangan tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, ada wawancara pribadi atau biografi disebut dengan personal interview, yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang diri pribadi dan pemikiran narasumber. Yang ketiga, ada wawancara eksklusif atau disebut dengan exclusive interview, yaitu wawancara yang dilakukan secara khusus tidak bersama wartawan dari media lain. Yang keempat, ada wawancara sambil lalu, yaitu wawancara secara kebetulan, tidak ada perjanjian dulu dengan narasumber, misalnya mewawancarai seorang penjabat sebelum, setelah, atau di tengah berlangsungnya sebuah acara. Yang kelima, adapun wawancara jalanan atau wawancara on the spot, yaitu wawancara di tempat kejadian dengan berbagai narasumber, misalnya di lokasi kebakaran. Yang keenam, wawancara tertulis dilakukan via email atau bentuk komunikasi tertulis lainnya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah wawancara cegat pintu atau disebut dengan doorstop interview, yaitu wawancara dengan cara mencegat narasumber di sebuah tempat, misal tersangka korupsi yang baru keluar dari ruang interogasi KPK. Adapun di sini ada bentuk pertanyaan. Jenis pertanyaan dibagi dua. Yang pertama ada pertanyaan terbuka dan yang kedua ada pertanyaan tertutup. Yang pertama ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pertanyaan terbuka atau disebut dengan open end, menggambarkan berbagai pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespons. Yang kedua, contoh pertanyaan terbuka. Bagaimana pendapat Anda melihat perkembangan ekonomi syariah sekarang ini? Yang ketiga, pertanyaan terbuka membuat narasumber dengan senang hati akan menjelaskan. Adapun di sini keuntungan pertanyaan terbuka. Keuntungan pertanyaan terbuka dibagi menjadi 4. Yang pertama, membuat orang yang diwawancari merasa senang dan bertantang untuk berpikir. Dan yang kedua, memudahkan pewawancara dan audiens mengetahui sejauh mana kompetensi dari narasumber melalui jawaban-jawaban yang disampaikan. Bila narasumber memiliki kompetensi yang baik dan sesuai, maka jawabannya kaya akan detail. Yang ketiga, membuka peluang munculnya pertanyaan-pertanyaan berikut yang tidak dapat dalam TOR atau pertanyaan lanjutan. Dan yang terakhir, orang yang diwawancarai akan merasa lebih tertarik dan
dan tertantang sehingga wawancara bisa berlangsung menarik dan memunculkan spontanitas. Adapun kekurangan pertanyaan terbuka. Kekurangan pertanyaan terbuka menjadi 3. Yang pertama, narasumber memberikan jawaban terlalu panjang, bertele-tele, dan tidak relevan dengan pertanyaan pewawancara. Yang kedua, pewawancara akan kesulitan mengontrol jalannya wawancara karena narasumber yang sulit untuk dipotong ketika memberikan jawaban yang bertele-tele, sehingga target wawancara tidak tercapai dengan maksimal sesuai dengan jatah waktu yang disediakan. Yang terakhir, merugikan citra pewawancara karena dapat saja dianggap tidak siap menghadapi narasumber. Adapun di sini pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup dibagi 2, yaitu yang pertama, pertanyaan tertutup biasanya hanya menghasilkan jawaban singkat, terbatas, dan respon yang datar dari narasumber. Yang kedua, contoh pertanyaan tertutup. Contoh pertanyaan tertutup dibagi 2. Yang pertama, apakah Bapak mengenal orang yang diduga pelaku perampokan tersebut? Jawabannya bisa dan bisa tidak. Yang kedua, mana menurut Anda yang lebih efektif, kompor minyak atau kompor gas? Jawaban dari narasumber, tinggal milih salah satu di antaranya. Adapun keuntungan pertanyaan tertutup. Keuntungan pertanyaan tertutup dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, langsung ke sasaran jawaban yang akan diberikan narasumber dan mendapatkan data-data relevan yang diperlukan. Yang terakhir, pewawancara dapat mengontrol sepenuhnya jalannya wawancara. Yang keempat, membosankan orang yang diwawancarai dengan bagi audiens. Yang kelima, tidak akan mendapatkan jawaban yang lebih detail. Yang keenam, tidak terbangunnya kedekatan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Baik, mungkin sudah cukup untuk hari ini untuk menjelaskan materi wawancara dari mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa untuk kalian pelajarin. Jika saya ada kata salah, mau itu disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Rama Saputra ingin mengundurkan diri. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang menonton video ini kalian suka, kalian senang. Baik, saya Rama Saputra ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.